Halo everyone, perkenalkan saya Pudinsena Melita, mahasiswi program studi keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang bertema Pancasila dan lingkungan hidup. Sebelum saya membahas tentang masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila dan lingkungan hidup. Yang pertama, Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5 dan Sila berarti asas atau dasar. Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Kemudian yang kedua, lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya lingkungan hidup, manusia bisa bertahan hidup sampai saat ini. Berikutnya adalah permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama, sampah. Permasalahan utama dari sampah yang dihasilkan manusia adalah sampah plastik, karena pengelolaannya masih tergolong rendah. Sampah plastik ini dapat menyebabkan tersebarnya emisi karbon ke udara. Emisi karbon yang terlalu besar dari sampah plastik dapat menyebabkan krisis iklim berlangsung menjadi lebih cepat. Ketika sampah tersebar dan tidak segera dikelola dengan baik, maka akan menjadikan lingkungan yang kumuh dan tidak sehat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, banjir. Banjir tidak asing lagi bagi kita. Banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Banjir seringkali terjadi karena sungai meluap dan curah hujan tinggi secara terus-menerus. Selain itu, banjir terjadi karena manusia seringkali membuang sampah di sungai dan menebang hutan secara liar. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan seperti kerusakan tempat tinggal, tanah yang subur, dan segala jenis tanaman. Kemudian yang ketiga adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu pada atmosfer dan daratan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan udara di siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Jadi, ketika suhu global meningkatkan, maka akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas cuaca yang ekstrim, dan juga perubahan jumlah dan pola presipitasi. Pemanasan global disebabkan karena ulah manusia, seperti polusi udara akibat kendaraan pribadi. Selain itu, pemanasan global ini juga diakibatkan karena penggundulan hutan oleh manusia yang menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dioksida di bumi. Kemudian yang keempat, kerusakan hutan. Hutan menjadi salah satu peran penting dalam kehidupan. Hutan adalah paru-paru dunia karena dipenuhi berbagai tumbuhan yang mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akan tetapi, saat ini kita telah banyak menjumpai kerusakan hutan yang ada di lingkungan, terutama di Indonesia. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yaitu dapat menyebabkan asma, iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi di bagian penerbangan. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran air. Pencemaran air merujuk pada masuknya zat-zat berbahaya atau bahan polutan ke dalam sumber air, baik itu sungai, danau, dan perairan lainnya yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air dan berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.
Tercemarnya sumber air ini bisa disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan faktor alami. Hal ini membuat kondisi air tidak bisa lagi digunakan seperti semestinya, sehingga mengancam sumber air dan sumber air tidak mampu lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Biasanya pencemaran air ini disebabkan oleh pembuangan limbah industri ke sungai, pembuangan domestik, dan pembuangan sampah. Kemudian yang berikutnya adalah solusi yang ditawarkan. Ada beberapa cara solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandang. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya, maka akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Kemudian yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Kemudian yang ketiga, melakukan terasering atau penanggulangan erosi tanah. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, tidak boleh membuang limbah pabrik di sungai. Yang keenam, tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir adalah melakukan penghijauan dan tidak boleh membakar hutan. Berikutnya adalah kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kerusakan lingkungan hidup menentang nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama dan kedua. Pada sila pertama, berbicara tentang ketuhanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, menekankan bahwa setiap manusia itu harus menghargai dan melestarikan segala jenis ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan hidup. Akan tetapi, manusia merusak lingkungan hidup dengan kepentingannya sendiri. Merusak lingkungan itu sama saja kita merusak milik Tuhan, tidak mempercayai kuasa Tuhan. Dan ini sangat menentang sila Pancasila yang pertama. Oleh karena itu, saya mengajak everyone untuk harus merawat dan menjaga lingkungan hidup sebagaimana Tuhan menciptakannya untuk kita. Kemudian pada sila kedua berbicara tentang sisi kemanusiaan dan keadilan serta keberadaban. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia harus memupuk sisi kemanusiaan adil dan beradab pada dirinya masing-masing. Merusak lingkungan hidup itu, contohnya pembakaran hutan, sangat menentang sisi kemanusiaan adil dan beradab. Manusia itu sok berkuasa dengan melakukan apa saja dengan hutan. Bahkan mereka itu tidak peduli dengan resikonya. Ini menciptakan aspek kemanusiaan, keadilan, dan beradab terganggu. Maka dari itu, kita itu sebagai manusia harus menggunakan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Oke everyone, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.